dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lenang, yang terhormat Bapak Kepala UPTD Puskesmas Lenang, yang saya hormati rekan-rekan tenaga kesehatan dari Puskesmas Lenang, Bapak Kepala Dusun dari 3 dusun, Bapak Keterwakilan RT dan RW, Ibu-ibu kader posyandu, Ibu dukun bersalin yang saat ini sempat hadir. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya sehingga rencana kita pada siang hari ini dapat kita mulai oleh karena cinta dan kasih-Nya. Untuk agenda selanjutnya, untuk membuka kegiatan, saya berikan kepada MC dari Puskesmas Lenang. Kepada Bapak MC, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lenang, yang saya hormati Kepala UPTD Puskesmas Lenang, yang saya hormati staf Desa Lenang, yang saya hormati juga teman-teman petugas kesehatan dari Puskesmas Lenang. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan. Sebagai manusia yang beriman, terutama kita patut dan syukur atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan kuat. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan laksanakan sosialisasi pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat di tingkat desa dan sosialisasi pendataan sanitasi dasar desa ODF di Desa Lenang. Akan membersihkan lingkungan dan yang terakhir menggunakan jamban sehat. Hadirin yang saya muliakan, ada beberapa susunan kegiatan kita pada saat ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung oleh MC. Yang kedua, doa. Yang ketiga, laporan panitia. Yang keempat, sambutan dari Kepala Desa Lenang sekaligus membuka kegiatan dengan resmi. Yang kelima, sambutan dari Kepala Puskesmas Lenang. Yang keenam, materi germas. Yang ketujuh, diskusi. Yang kedelapan, sosialisasi pendataan sanitasi dasar desa ODF. Yang kesembilan, diskusi. Yang kesepuluh, diskusi sebelum makan. Yang ke-11, istirahat. Yang ke-12, penegasan akhir sekaligus menutup kegiatan dengan resmi oleh Bapak Kepala Desa Lenang. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut di agenda yang kedua, yaitu doa. Untuk penanggung jawabnya, saya memberikan kesempatan untuk membawa kita ke dalam doa. Baik, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah yang kami di dalam surga, terima kasih atas segala perlindungan-Mu dari hari-hari kemarin sehingga pada pagi hari ini. Kami semua Engkau memberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna untuk melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami masing-masing. Allah Bapa kami dalam surga, segala doa dan tuntunan kami
haturkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sudi kiranya Engkau lindungi kami dalam kegiatan kami pada pagi hari ini hingga selesai. Segala doa dan harapan ini ya Tuhan, kami menghaturkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus kini sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Saya lanjut saja untuk laporan panitia kegiatan kita pada hari ini. Laporan panitia pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat desa UPTD Puskesmas Lenang, Desa Lenang, tanggal 6 April 2022. A. Latar belakang. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saat ini, Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan. Bahwa apa yang kami persiapkan masih lebih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Demikian laporan panitia kegiatan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat desa. Terima kasih. Kegiatan dengan resmi. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Desa. Terima kasih kepada penata acara yang saya hormati Kepala UPTD Puskesmas Lenang bersama seluruh staf. Yang saya hormati Ketua PPD bersama anggota. Yang saya hormati para kepala dusun, para ketua RT/RW, ibu-ibu kader posyandu, ibu-ibu perwakilan bumil dan anak menyusui, para ketua RT/RW, singkatnya peserta sosialisasi yang sempat hadir pada kegiatan ini yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pada tempat yang pertama, patut kita lambungkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas tuntunan dan penyelenggaranya kita boleh hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi hal ini erat kaitannya dengan program pemerintah tentang peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya berbicara tentang hidup sehat itu tidak disupport oleh orang lain, tetapi kesadaran kita sendiri untuk hidup sehat itu sebenarnya itu yang sangat dibutuhkan. Jadi tekanan atau hal-hal yang disampaikan oleh petugas kesehatan itu hanya sebenarnya sebuah suplemen atau nutrisi, tetapi dasarnya dari diri kita sendiri. Jadi begitu. Baik kegiatan pemicuan dari terkait dengan BAB itu, ada masyarakat kita yang mengatakan bahwa saya tidak punya tempat. Itu sama saja konyol. Pernyataan seperti itu konyol. Sebagaimana demi kesejahteraan masyarakat Desa Lenang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan memohon berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan mohon izin kita semua, saya boleh membuka kegiatan ini dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Lenang yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini dengan resmi. Hadirin yang saya muliakan, ada poin penting dalam sambutan singkat dari Bapak Kepala Desa Lenang tadi, yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kesadaran dari diri kita sendiri.
yang melalui kegiatan kebersihan lingkungan, kebersihan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan kita sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk di agenda yang berikut, yaitu sambutan dari Kepala Puskesmas Lenang. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Bapak MC. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lenang, yang saya hormati Bapak Ibu Staf Desa, Bapak Ibu Kaur, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun dari 3 dusun di wilayah Desa Lenang, yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama stafnya atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu RT, RW, yang saya kasih Bapak Ibu Kader Posyandu, Ibu menyusui, perwakilan Ibu hamil, benderaku, inangdaku yang sudah bersedia membantu Sarjana CKE dalam hal persalinan, Ibu dukung tadi, mungkin ada yang hadir. Teman-teman staf UPTD Lenang yang sempat hadir, yang saya kasih. Singkatnya, kita semua yang berada dalam ruangan ini yang saya hormati dan saya kasih. Baik, pertama, kita adalah manusia beriman. Oleh karena itu, sewajar dan selayaknya kita bersyukur pada Yang Kuasa, karena tanpa rahmat dan berkatnya pasti toko terus kita iwanya dia. Tidak mungkin seorang so, tapi karena besar cintanya kepada kita, makanya dia bangunkan kita dari istirahat kita dari malam sehingga kita boleh beraktivitas pada pagi hari ini. Jadi ini semua bagian dari hidup, aktivitas dari kami sebagai dengan posisi masing-masing. Kami sebagai yang bergerak di bidang kesehatan, pagi ini dibangunkan oleh Yang Kuasa untuk menjalankan tugas. Bagi Bapak Ibu juga ini adalah bagian dari pelayanan dan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu mewakili CKE masyarakat Desa Lenang untuk kita coba mendengarkan satu dua hal berkaitan dengan kesehatan yang kami akan bawakan hari ini, yang artinya bukan untuk kepentingan di kanan yang hadir. Kiranya Bapak Ibu adalah nomor satunya akan menjadi tugas dan pelayanan di Teota untuk kita bagi ke ACKE. Seperti apa model kita membagikan ke ACKE-nya tergantung versinya kita masing-masing. Dan seperti apa ACKE menerima, itu adalah haknya dia. Adalah kitanya wajib menyampaikan, memberi saran, tergantung yang bersangkutan. Terima kasih. Tidak terima, tidak jadi persoalan. Ujung-ujungnya nanti resiko pada diri sendiri. Negitu kolei bon toboda mioto. Jadi kami mengundang ITH tahu untuk sama-sama lejo tombo berhubungan dengan kesehatan. Adalah berbicara tentang perilaku hidup sehat, perilaku masing-masing IT. Bahwasan perilaku tidak ada dengan saya telah tai, harus begitu, tidak. Kita hanya wajib menyarankan, menyegarkan, tetapi tergantung dari pribadi, dia terima atau tidak, itu adalah hak dari itu. Perilaku inilah hak kita masing-masing. Begitu. Baik, sebelum kita mengarah ke materi sebentar, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ke IKER semua. Jadi pertama, informasi berkaitan dengan cakupan pelayanan vaksinasi di tingkat Desa Lenang. Ini semua berbicara vaksinasi ini tujuannya semua untuk sehat. Jadi saat kali judul tobo tentang remas kulatong saat itu sehat. Jadi perlu saya sampaikan sehingga menjadi perhatian kita bersama untuk nanti kita mendengar ini, berarti ya tidak dengan hati bahwasan harus menggerakkan ACKE oleh padahal tentu di desa Kupang, padahal ada yang belum divaksin seperti itu. Jadi untuk Desa Lenang, dari kami coba mengakumulasi sasaran umur 12 tahun ke atas. Kami dalam hal ini Bapak Ibu tidak pakai data jumlah penduduk, karena
Kami pikir kalau pakai jumlah penduduk, karena minta maaf Bapak Desa, karena sebagian besar data penduduk untuk semua desa itu pakai istilahnya bukan yang real. Jadi maksudnya begini, ada ACKE yang pergi merantau yang lebih dari 3 bulan bahkan apa, tetapi sepanjang ACKE yang bersangkutan belum mutasi penduduknya, tetap diakui sebagai warga desa setempat. Sehingga kalau kamu pakai itu, logikanya gini, ACKE yang kerja di Labuan Bajo atau kerja di NT, kan dia terlayani vaksin di sana, ya, sehingga akan mempengaruhi cakupan di TCE kalau saya pakai itu. Sehingga kami coba ambil yang real kemarin, data ACKE yang ada di tempat, seperti itu. Sehingga kami angkat taksirannya jumlah 12 tahun ke atas untuk desa Lenang itu 700 orang. Kenapa ini saya berani dan ini saya bisa bertanggungjawabkan di tingkat kabupaten? Karena kita selama ini pendataan dan pelayanannya itu langsung per dusun, sehingga tahu jelas bahwa oh ini yang komorbid, ini yang ditunda vaksin B karena ada penyakit penyerta dan lain-lain sebagainya. Sehingga selain kami apa itu kami taksir itu perkiraan untuk umur apa itu 700. Dari 700 ini yang sudah melayani, yang sudah divaksin dosis 1 ada 654. Di bawah ke persentase itu sudah 93%. Itu dosis 1. Dosis 2 dari 654 dosis 1 ada 624 orang yang sudah di dosis 2 yang sudah dapat suntik kedua kalinya. Itu masuk 95%. 90% di sini tinggi karena dia angka persennya itu yang dilayani dosis 2 dibagi yang dosis 1. Berapa yang sudah di dosis 1? Sehingga kalau kita lihat dari 654 ke 624 itu berarti sisa sedikit saja yang belum dosis 2. Itu juga kemarin alasannya karena ACKE yang dosis 1 itu belum masuk di jadwal untuk dosis 2. Sedangkan untuk dosis 3-nya sudah 138 orang, masih 22%. Ini dosis 3 booster ini kenapa kecil sekali angkanya? Karena kita punya pelayanan ini dari September sampai dengan Maret terakhir. Nah dosis 3 ini intervalnya 3 bulan setelah dosis 2. ACKE di Desa Lenang ini banyak yang belum sampai 3 bulan dari dosis 2. Makanya dia memang cakupannya rendah. Tidak berarti bahwa kami tidak melayani karena kami tidak melayani dosis 3 ini, tidak. Itu karena alasannya itu. Sehingga cakupan kita dosis 3 ini 22%. Baik, dari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau menyampaikan pesan buat kita bahwa dalam beberapa hari ke depan ini lagi kami akan melaksanakan sweeping dalam arti ini. Bagi ACKE kemarin yang belum sempat ikut di pelayanan vaksin dosis 2 dan booster akan kami layani dalam beberapa hari ini. Karena kita punya alokasi vaksin kemarin per tanggal 10 Maret itu dengan jumlah dosis yang banyak. Dan sekarang itu masih sisa banyak. Saya tadi pagi ini disibukkan dengan urus itu, mau offer yang lain. Jangan sampai expire dan vaksinnya cepat beku. Seperti itu. Sehingga untuk itu ACKE kegiatan pengarangan saya mengharapkan biar siswa apalagi ada perwakilan dari dalam program penanganan bencana COVID seperti itu. Sehingga untuk 2022 ini ada beberapa situasi kejadian yang ini juga menjadi perhatian kita bersama. Satu kematian ibu hamil untuk Desa Lenang di awal tahun 2022. Satu kematian ibu hamil. Jadi ini mohon perhatian kita bersama. Kalau ada situasi ACKE emergency, tolong bilang sampaikan ke petugas ACT mobile seperti itu, daripada pada akhirnya ya seperti itu tidak diinginkan. Terkait dengan apakah dia memang adalah aktor 5A, ya mana dulu usaha niat usaha di dek. Ini kau itukin usaha tetap itu lah, itu yang ngaceng gua tanya pas dia hobi umur. Tapi belum ada usaha mai tete homi
dari saya berkaitan dengan isu-isu kesehatan yang ada di tingkat desa Lena. Terus yang lain ini kalau bisa kita ini, kalau saya lihat ini BC apa segala macam, nanti akan kita coba panjang lebar berbicara di materi tadi. Kalau bisa nanti tahu kita interaksi nomor satunya Lena menjadi dipercayakan untuk bisa mengayomi masyarakat dan bisa mengadvokasi ke masyarakat. Mengadvokasi berarti eme arahkan itu yaitu langsung mengerti ya, aku panen itu, itulah advokasi itu. Kita sudah menjadi orang yang bisa mempengaruhi masyarakat APKM ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi bahwa lebih kalau coba nyari materi dari cai mana kita barang apa. Jadi mungkin itu untuk sementara ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Akhirnya melebihi kurang cobaku nekana menai. Saya kembalikan, terima kasih. Ini perilaku oga hak di masing-masing. Seperti itu. Macam setuju memang. Ya. Jadi lesoh obat mungkin tidak tahu materi. Ada 2 agenda untuk kita usulkan BC sehat. Yang penting ada itu sertifikat ODF, desa ODF. Bahasa desa ODF itu celenang hooga mengetahui BC, tema BC sembarang. Itu sertifikat ODF itu. Bahasa dia Korea, ODF itu bahasa ada tadi inti bahasa sian enggak? Bahasa Manggarai enggak? Berarti tema tentang BC, tema BC sembarang. Memang ada sertifikat itu kan, berarti ada usulan untuk peningkatan status BC dari misalnya kita ada semua BC, tapi ada beberapa jenis BC yang semi permanen atau tidak permanen, tetapi itu tahu nggak kebuk no sota tejari itu fogging. Itu yang baru-baru pas bulan Februari itu Dinas Kesehatan bersama desa, kecamatan itu lakukan fogging di beberapa tempat di Borong dengan di Dampek. Dampek kemarin pengaruh ada situasi banjir, sehingga itu peluang banjir itu peluang diare, adu demam berdarah itu. Nah, bom naik kowe gejala apa situ? Cekoe kat semua mogah pato. Aku TBH karena apa dia serangnya di plasma dalam tubuh manusia. Plasma anggota hot no model utak model darah di teso oleh toko hamol utak. Terus yang kedua, karena banyak jumlah kematian Indonesia ini karena kasus penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular onde masih kaen ngomong siot apa sio gula seperti diabetes mellitus bahasa biologi. Oh iya, jangan gula seperti itu. Berapa media itu teh penyakit tidak menular. Tema nggak menular kan? Itu karena gen dengan perilakunya dia, makanya kenal itu ya. Gula, hipertensi, kanker, itu semua penyakit yang tidak menular. Asalnya rasa litere, kaget ho gitu. So kolega ini gula, oh main kolega danau kita. Poroto itu organ gula. Bohong ke oke. Kalau kita coba melihat aktualitas danau, memang seperti itu ada danau. Ina danau tema di kesehatan sehingga tema deteksi. Kocompe, tema deteksi danau me apa nengko oke, no modern nengko oke. Jelas baik danau go no oi gula. Oi kayak truk danau mengko kena tekakan gitu. Pokoknya pasti cuma apa aja. Cuma acuran nih apa sekolah aku cuma buru bakso apa karena kejelas truk itu begitu kau nih mereka nonton kau di keto ya percaya apa dia bisa jika mereka mengacurin ke kau padahal tahu ya kau salah satu contoh misalnya Pak Kades Golongunde karena ini saya contoh real kata tidak berarti kudu tombok rengkam Pak Kades Golongunde lonto ikut acara Cai Mekah Baru do Omah Pak Om Boris. Tidak seberapa minum, hanya mungkin baru 1 gelas. Tapi mulai liaga hidup sehat. Jadi di MASEKN cara mangan program HO oleh Presiden melalui Kementerian Kesehatan
Jadi karena masalah kesehatan di Indonesia OTK menjadi masalah yang serius. Masalah serius enggak tecangga do kita ya kematian karena penyakit infeksi enggak. Penyakit infeksi itu onema diare, demam berdarah sio, terus TBC dan yang lain-lain italite, ispa. Itu semua itu dilihat lelol pemerintah ini mungkin karena faktornya dari perilaku salah satunya. Dan perilaku oga donto 7 terkeren obo apa itu tahu dong perilaku itu yang coba kita rasa dian itu berarti pandai rasa dian enggak ya ayo telah keluar itu masing-masing. Itu. Jadi itu kan itu pertama ada banyak kasus kematian Indonesia ini karena penyakit infeksi siomo. Boce ite tema dengan kentaran tema masalah demam berdarah. Darah kolang, borong musili, dampek siola. Itu nggak okat ga mulai cengatan na lemah